Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Haji dan apa kabar? Semoga kabar baik, sehat selalu dan juga selalu diberikan kemudahan-kemudahan. Dan tidak lupa juga mudah-mudahan puasa kamu selalu lancar, karena kebetulan saya take video masih bulan puasa. Tetapi ini timeless ya, jadi video ini timeless, jadi kapanpun kamu dengerin atau nonton video ini itu artinya masih berlaku. Karena memang tidak ada batasan waktu, oke? Dan selain timeless, bahwa video ini juga bersifat atau bacaan nanti bersifat general reading. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang ke-12 atau terakhir ya, dari 12 zodiak, dan ini adalah zodiak yang terakhir yaitu Pisces atau Pisces ya. Dan bertemakan masih sama, dan ini adalah tema yang terakhir untuk seluruh zodiak dari ke-12 zodiak. Zodiak terakhir adalah Pisces dan temanya adalah bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Oke, selalu saya katakan bahwa kenapa kita ambil tema ini, karena sekali lagi bahwa banyak orang yang masih bertanya-tanya tentang pasangannya sendiri, masih muncul kecurigaan-kecurigaan, ketidakpercayaan, atau keraguan-keraguan, atau membaca ada indikasi-indikasi yang tidak beres, seperti misalnya ada indikasi orang ketiga, atau ada sesuatu perubahan-perubahan rasa dan sebagainya. Maka penting sekali tema bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya diangkat. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam menjalani hubungan kalian yang selama ini sudah berjalan. Atau mungkin buat kamu yang baru jadian, paling tidak bisa melihat situasi dan kondisi bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Oke, langsung aja seperti biasa, saya bakal shuffle kartunya. Kita tarik energi untuk Pisces ya. Dan ini bersifat general reading, maka dari itu tidak akan semuanya bisa resonate 100% ya. Kalau pengen lebih resonate, lebih akurat dan sebagainya, silahkan teman-teman bisa langsung konsultasi atau reading bersama saya. Silahkan bisa langsung hubungi WA yang tertera di atas kiri, di kiri atas di sini, atau juga bisa lihat di deskripsi juga ada chat WA yang bisa kamu hubungin ya. Seperti biasa, saya akan mengeluarkan 10 kartu untuk membaca dan melihat situasi dan kondisi perasaan dia, perasaan pasangan kamu. Tetapi jangan lupa energi ini bisa vice versa, bisa kebalik energinya, atau bisa yang kebaca malah justru kamu. Tetapi saya akan lebih banyak membaca tentang dia, baik di masa kemarin, masa sekarang, maupun ini yang akan datang. Artinya bahwa kalau misalnya apa yang saya bacakan tidak terjadi di kamu, ada kemungkinan mungkin energinya adalah nanti ke depan ya. Kalau misalnya ternyata tidak, ya bersyukurlah bahwa semuanya baik-baik saja. Atau semoga energi yang keluar di sini juga semuanya baik-baik ya. Harapan saya seperti itu. Kalaupun nih ada sesuatu yang mungkin kok tidak baik, ada sesuatu yang mungkin menjadi semacam pengingat ya. Ya saya pikir nggak ada salahnya juga, karena itu bisa menjadi antisipasi buat teman-teman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oh, di sini ada The Devil, tapi sekaligus ada Six of Cups. Ini dua kartu yang berkebalikan. Ini energinya positif, ini energinya negatif ya. Kita naikin lagi. Perasaan masih miring-miring deh. Nggak rapi banget ya. Pasti udah lurus belum? Udah ya? Udah lah. Set. 7 kartu sudah keluar. Di sini ada energi kebalik. Ini energi jelek, ini energi positif. Ada apa gerangan? Yang jelas nanti kita akan baca lebih detail, dan kamu harus simak sampai selesai nanti, karena biar jelas. Ya, jangan sampai kamu loncatin videonya, karena nanti dari sekian kartu atau 10 kartu ini biasanya polanya itu berurutan ya. Jadi ada kayak rangkaian cerita. Maka dari itu kamu harus urut ya, dengerinnya dari awal sampai selesai. Karena kalau diloncatin tahu-tahu nanti
beda cerita, atau kamu hanya menangkap di bagian akhir, bagian tengah, itu kan nanti jadi kurang seru. Dan buat teman-teman yang pengen personal reading, silahkan aja, bisa langsung chat ke WA yang tertera. Di situ kamu boleh menanyakan apa saja sesuai dengan kebutuhan kamu, dan kamu bisa konsultasikan apapun yang sedang kamu hadapi masalahnya. Ya, teman-teman langsung di kartu pertama ada Two of Wands ya, Two of Wands. Saya melihat bahwa di sini ada semacam keberhasilan dalam dunia bisnis ya. Ini bertanda bahwa pasangan kamu ini sebenarnya orang yang suka bisnis. Sehingga perasaan dia ke kamu itu cenderung seperti kadang-kadang kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan karena dia terlalu fokus pada usaha, bisnis, atau karirnya. Nah, kamu di sini ngerasa bahwa kadang-kadang kamu ngerasa terabaikan, kurang terperhatikan, dan sebagainya. Di sisi lain, di sini di Two of Wands ini fokus pasangan kamu memang benar-benar ke bagaimana menciptakan bisnis, mencapai keberhasilan dalam bisnis. Dan dia tipe orang yang memang sedikit kurang romantis juga, karena memang dia tipenya adalah tipe koleris ya. Kalau dalam 4 watak dasar manusia di personality plus itu, dia tipe koleris. Saya melihat bahwa dia tipe orang yang memang punya kemampuan memimpin, dia cenderung dominan, cenderung kepengennya didengerin. Jadi superior ya, dia tipe orang yang agak superior gitu, dan dia memang terlalu mengejar, bukan terlalu ya, memang tipenya dia ambisi mengejar ke bisnis ya, keberhasilan usaha dan sebagainya, atau karir. Kalau dia dalam perusahaan atau di dalam satu kantor, karir yang dia utamakan, sehingga membuat kamu di sini harus bersabar, dan kemudian kamu kayak ada kelelahan, capek gitu ya, artinya nunggu dia lelah, karena kadang-kadang perhatian-perhatian yang kamu butuhkan itu tidak kamu dapatkan, dia tidak memberikan hal-hal yang kamu butuhkan, sehingga di sini kamu ngerasa lelah. Di lelahnya kamu di sini memang cukup bersabar, dan sudah cukup lama kamu bersabar, tapi sepertinya dia tetap pada prinsip dan pendiriannya. Dan di sini saya melihat bahwa antara dua kartu di sini ada Queen of Wands dan The Emperor. Queen of Wands di sini sebenarnya gini, dari dua kartu di sini saya melihat bahwa kalian sama-sama punya ego yang kuat ya, egonya sama-sama tinggi, sama-sama keras kepala. Di Queen of Wands menunjukkan bahwa si perempuan ini cenderung memiliki kemampuan-kemampuan yang kepengennya didengerin juga. Begitupun si laki-lakinya. Nah, jadi kedua-duanya itu sama-sama keras kepala, nggak ada yang mau ngalah. ini luar biasa. Jadi keras kepala ketemu dengan keras kepala, bisa dibayangkan seperti apa. Padahal salah satunya untuk kamu ini, untuk Pisces ini sudah cukup bersabar ya, sudah cukup bersabar. Tapi sepertinya pasangan kamu itu lebih dominan karena dia lebih lebih superior. The Emperor di sini menunjukkan bahwa dia tuh lebih banyak ke berkuasa, maunya diturutin, maunya didengerin, tapi tidak sebaliknya. Sehingga di sini ada kelelahan-kelelahan yang pada akhirnya menciptakan hal-hal atau energi negatif di antara hubungan kalian. Nah, energi negatif di sini ditandai dengan adanya The Devil. The Devil itu artinya di sini kan ada laki-laki perempuan gitu kan, laki-laki perempuan, di mana di sini laki-laki perempuan, ini laki-laki dan satunya perempuan yang sama-sama telanjang begitu kan, ya. Mana nggak jelas. Oke, jadi intinya ini menunjukkan bahwa ada energi negatif yang pada akhirnya kalian rasakan gitu loh. Sebenarnya energi negatif itu ditandai dengan The Devil yang tercipta karena adanya ego masing-masing yang cukup kuat. Sehingga satu sama lain itu sama-sama kadang-kadang saling menyerang, nggak mau kalah dan sebagainya. Dan di situ tidak terbangun pengertian-pengertian yang seharusnya tercipta dalam satu hubungan. Oke, teman-teman mungkin bertanya bahwa ini berlakunya untuk jomblo, berlaku nggak sih? Berlaku juga ya, maksudnya paling tidak kalau jomblo itu kan bisa mengingat kejadian kemarin, kamu mungkin sudah berakhir, sekarang jomblo gitu kan. Setidaknya bisa menjadi bahan evaluasi buat teman-teman jomblo yang kemarin sudah menjalani hubungan
yang sampai sekarang akhirnya putus. Dan kalau misalnya ini adalah berlaku untuk yang berpasangan atau yang sudah berumah tangga, itu artinya apa yang saya bacakan bisa saja terjadi gitu loh. Jadi sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mau mengalah dan sebagainya. Disitulah sebenarnya kadang-kadang tercipta energi negatif. Jadi kamu berasa kalau deket sama dia tuh kayak nggak nyaman gitu loh. Dan sepertinya saya rasakan bagaimana perasaan dia terhadap kamu yang sesungguhnya pun dia sama nggak nyaman juga gitu loh. Tetapi selama ini mungkin dia tidak terlalu membuka bicara apa adanya, tapi dia menutupi, bisa jadi seperti itu. Atau bahkan mungkin ada yang memang secara terang-terangan dia mengatakan bahwa gue gak nyaman sama kamu dan sebagainya, ada juga. Nah, padahal nih kalau saya lihat kalian ini sebetulnya kepengen sama-sama mewujudkan atau merealisasikan keadaan yang harmonis, rumah tangga yang baik, hubungan yang baik. Atau paling tidak bagi yang pasangan masih berpasangan itu kepengen masuk ke jenjang pernikahan, ya, merealisasikan hubungan. Ada Six of Cups di sini. Nah, itu artinya sekarang diperlukan sekali teman-teman bahwa keadilan atau sama-sama menciptakan kenyamanan bersama, itu berarti kamu harus saling mencari membangun pengertian-pengertian di mana satu sama lain itu paling tidak itu sama-sama menyadari dan mensepakati atau menyepakati ini kita mau gimana nih gitu kan, ibaratnya seperti itu. Jadi kesepakatan itu otomatis untuk membangun supaya bisa mencapai ke kehidupan rumah tangga yang baik. Atau paling tidak buat teman-teman yang mungkin masih belum menikah, teman-teman yang masih masih pacaran atau masih menjalin hubungan kekasih, setidaknya mengarah kepada jenjang yang lebih tinggi atau level kepernikahan. Tapi sekali lagi di sini dibutuhkan sekali pengertian-pengertian yang harus terbangun dari dua arah. Jadi kalau misalnya masih menang-menangan, masih kuat-kuatan ego, keras kepala sama-sama, ini akan sulit teman-teman, gitu loh. Jadi saya pikir ini harus kamu bicarakan, harus kamu komunikasikan dengan pasangan kamu. Dan saya melihat kok pasangan kamu itu sebetulnya juga sayang, gitu kan. Sebetulnya juga dia tanggung jawab juga. Cuma memang keras kepalanya yang sangat luar biasa itu. Nah, maka dari itu teman-teman cobalah untuk membangun komunikasi yang baik agar tercipta pengertian-pengertian yang baik juga. Karena bagaimanapun juga kalau kita hanya saling melihat dari sisi kelemahan dan kekurangan, itu yang repot gitu kan. Pasti jadi masalah terus. Tapi cobalah untuk mensyukuri dan melihat dari sisi positifnya. Nah, di sini memang ada semacam The Hermit ya. The Hermit itu menandakan atau menunjukkan atau berpesan pada kamu Pisces ya, bahwa ada kalanya kadang-kadang kamu itu harus berdiam diri. Ya. Jadi jangan mengejar terus, berdiam diri ya, semacam break, tapi nggak usah diomongin break itu, nggak usah gitu kan. Karena kadang-kadang ada sih yang hubungan kita break dulu, masing-masing sendiri-sendiri dulu, saling evaluasi. Banyak juga yang akhirnya bablas ya. Banyak yang seperti itu. Jadi saya pikir nggak usah bicara masalah kita break dulu, kita masing-masing dulu, nggak usah. Tapi lebih ke kamu sendiri ambil sikap ya, bahwa kamu diam dulu. Tidak usah banyak bereaksi, tidak usah banyak menuntut, tidak usah banyak mengejar, nggak usah dulu. Karena ada saat, karena gini teman-teman, ada kalanya bahwa pasangan kita ketika kita kejar, itu bukannya malah kita berhasil mencapai atau mendapatkan apa yang kita inginkan, justru malah sebaliknya. Karena apa? Banyak orang yang ketika dikejar, atau banyak pasangan yang ketika dikejar, itu malah justru dia nggak nyaman, risih, dan akhirnya ilfeel. Nah, ini yang harus kita hindari, yang harus kamu hindari. Jadi proporsional aja bahwa kamu menarik diri sedikit, pelan-pelan, tapi juga sekaligus mengendalikan diri, belajar mengendalikan diri kamu sendiri. Sehingga di masa pencarian diri, menenangkan diri, The Hermit isi menunjukkan bahwa kamu harus menarik diri, menenangkan diri, dan tapi tetap keep contact gitu kan. Cuman kamu lebih mengendalikan pikiran-pikiran kamu sendiri agar tidak mengejar dia. Karena kan gini teman-teman, ketika kita semakin berharap pada seseorang atau pada manusia atau pada siapapun ya, seseorang gitu aja, dan ketika respon dan reaksi dia itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pasti berpotensi sekali menimbulkan kekecewaan gitu.
Maka dari itu apa? Saran saya adalah jangan terlalu berharap begitu banyak. Tapi jadilah diri kamu bisa mengendalikan diri agar ya punya keinginan iya, tapi jangan terlalu kemudian dikejarkan banget, jangan. Karena itu jatuhnya nanti bikin bete, bikin uring-uringan dan mengecewakan. Ya, jadi saya pikir jangan sampai seperti itu. Oke, di kartu 10 ini ada Ace of Wands, bahwa di sini artinya bahwa kalian itu memang harus tetap berjuang bersama-sama untuk membangun pengertian-pengertian. Karena di sini saya melihatnya sih so far bagus ya, artinya nggak ada orang ketiga, nggak ada energi orang ketiga. Di sini ada The Devil, energi buruk ini memang tercipta karena kalian sering bentrok, sering sering bentrok energi ya. Jadi sering berantem, sering cekcok lah segala macam, beda pendapat dan sebagainya. Nah, di sini memang penting sekali The Hermit ini mengajak kamu untuk sedikit menarik diri, lebih ke evaluasi diri, sekaligus kamu melakukan self healing gitu kan, atau penyembuhan terhadap diri sendiri. Self healing itu kan nggak harus penyembuhan, tapi lebih ke pengendalian diri. Kamu bisa mengendalikan pikiran, ucapan, tindakan, keinginan kamu dan sebagainya. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman ya. Jadi untuk Pisces, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu memberikan gambaran tentang bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya. Berarti secara kesimpulan bahwa hubungan kamu ini masih bisa dipertahankan ya, selama kamu bisa sama-sama mengalah, atau salah satu mengalah deh, misalnya kamu syukur dia bisa mengalah, sama-sama mengalah, dan itu akan lebih bagus gitu ya. Dan satu hal yang paling penting adalah semua itu bisa terlaksana dengan adanya apa? Komunikasi yang baik, komunikasi yang positif dan sehat. Insya Allah akan berhasil. Gitu ya teman-teman untuk Pisces, mudah-mudahan tetap semangat, tetap yakin dengan hubungan kamu ini bahwa semuanya pasti akan indah pada waktunya. Teman-teman buat yang kepengen curhat, pengen konsultasi, kepengen dibacakan juga tentang hubungan kamu dengan cowok kamu, pasangan kamu, cewek kamu dan sebagainya, silahkan kamu bisa langsung personal reading bersama saya. Hubungi chat WA, atau bisa chat ke WA yang tertera, atau di deskripsi juga ada WA saya juga. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa langsung komunikasi, ngobrol bersama saya via phone atau telepon WA. Dan di situ saya akan membantu membacakan sesuai dengan apa yang kamu penginkan. Dan saya juga akan membantu secara konsultasi, coaching masalah kamu. Dan sekaligus mungkin ada teman-teman yang sedang ada sumbatan-sumbatan rezeki, ada perasaan energi yang tidak baik di dalam diri kamu. Silahkan nanti kita bisa deteksi, bisa kita buang, kita bisa bersihkan, agar kehidupan kamu ke depan semakin baik dan semakin bahagia, dimudahkan segala urusan dan rezeki kamu juga. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah membersamai saya di video ini. Buat teman-teman yang sudah selalu setia, terima kasih. Semoga panjang umur, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang mudah. Saya Damar Aji, sampai jumpa.